Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridha ila wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Asmaul husna. Bismillahi badana walhamdulillahi rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridha matlubuna dunyana wa ukhra ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliqu ya Nabi ya Musawwir ya Ghaffar ya Muhammad ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alim ya Qadir ya Basitu ya Khafir ya Rabi'u ya Mu'in ya Mudir ya Sami' ya Bashir ya Hakam ya Abdul ya Latif ya Khabir ya Alim ya Alim ya Ghafur ya Syakur ya Hamid ya Kabir ya Habib ya Muqit ya Asir ya Jalil ya Kabir ya Hakim ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'is ya Syahid ya Aku ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Amin ya Muhsin ya Muhlimu ya Muhibu ya Muhid ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyum ya Wahid ya Matiku ya Wahid ya Ahadu ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Allah ya
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para kiai, para asatidz serta tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah hadir tengah-tengah kita Bapak Ketua RT sekaligus Ketua Mushola Hikmah ini, Bapak Haji Mujiono yang saya hormati, para jamaah sekalian yang hadir pada malam hari ini, yang mudah-mudahan semuanya digolongkan termasuk golongan ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Sebelumnya seperti biasa, mari kita berusaha untuk selalu meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan beberapa rahmat hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita semua dapat hadir di majelis ini dalam rangka bersama-sama memenuhi kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita awali sholat isya berjamaah dan kita lanjutkan dengan ngaji atau thalabul ilmi. Mudah-mudahan serentetan acara kita, serentetan ibadah kita pada hari ini sampai malam ini, mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan termasuk amal yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang saya hormati, pada malam hari ini kajian kita insyaallah kita akan mengkaji tentang surat Al-Baqarah. Karena kemarin kita sudah membahas tentang surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah surat yang pertama, kita lanjutkan yaitu surat yang kedua, yaitu surat Al-Baqarah. Sesuai namanya, surat Al-Baqarah ini summiyat hadhihi surah as-surat Al-Baqarah. Dikatakan, diartikan surat Al-Baqarah karena di dalamnya ini mengandung cerita tentang Baqarah. Baqarah itu artinya sapi, ya, tentang apa? Tentang sapi. Kalau kemarin kita baru membeli kambing, mudah-mudahan yang akan datang bisa dibeli sapi. Amin Allahumma amin. Nah, hubungannya apa kok cerita ini diangkat oleh Allah?
tentunya ini ada sebuah hikmah yang luar biasa, hikmah yang bagus, hikmah yang sangat menarik untuk kita kaji. Pada waktu itu ceritanya ada Bani Israil, umat ya Bani Israil yang datang kepada Nabi Musa. Pada waktu Bani Israil sedang kebingungan karena ada salah satu di antara temannya, salah satu di antara Bani Israil itu yang terbunuh. Nah, siapa yang membunuh tidak ketahuan. Untuk menguak siapa pembunuhnya ini tidak ketahuan. Akhirnya usul, mereka pada berembuk musyawarah, datanglah kepada Nabi Musa. Nabi Musa. Sekaligus ya ibarat orang mah itu ibarat ngetes. Kalau Musa itu Nabi benar bisa nggak atas seperti ini. Karena datang kepada Nabi Musa, akhirnya apa yang terjadi? Ya, dari itu Nabi Musa dapat wahyu dari Allah untuk menyembelih seekor sapi. Nah, sehingga cerita ini nanti akan diterangkan di ayat 68. Ya, ayat 68 itu yang bunyi wa iqala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Terus sampai panjang ya beberapa ayat ceritakan di situ ayat 68 sampai ayat sekitar 75 ya, sampai 77 ayat yang menerangkan tentang cerita tentang Baqarah. Memang itu diperintah ya, Allah memerintahkan Bani Israil untuk menyembelih seekor sapi. Untuk apa? Liktisyafiqatili insan, untuk menguak siapa yang membunuh seorang manusia dari Bani Israil yang dibunuh orang. Itu singkat ceritanya, setelah disembelih sapi itu terus sebagian dipukulin sama si mayat tadi itu ceker, kemudian mayatnya berbicara, saya dibunuh orang ini. Nah, itu singkat ceritanya seperti itu. Maka dinamakan Al-Baqarah. Loh Pak, ini ngapain sih begitu diceritakan di Al-Quran? Loh, ini yang kita pahami bukan ceritanya, tapi ini cerita ini kita pahami bahwa seorang manusia itu kalau sudah mentok akalnya, ini harus kembali kepada Allah. Karena itu menunjukkan keagungan Allah. Masa orang sapi udah mati, orang udah mati disabet sama misalnya sama buntutnya sapi cekat, orangnya hidup kembali. Kan mati ya mati aja. Siapa yang bisa hidup orang mati? Ada nggak? Nggak ada. Sehebat apapun orang itu, profesor, dokter dari manapun, tidak bakalan bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Artinya apa? Kekuatan otak manusia sudah mentok, sudah tidak bisa untuk berpikir lagi. Maka saat itulah manusia harus mengakui bahwa manusia itu lemah, manusia itu tidak punya kekuatan apa? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Seperti saat ini ya, kita diuji udah setahun lebih dengan adanya pandemi, semuanya serba sulit bergerak, sulit berbuat, sulit bertindak. Apa-apa dibatasi, pengaruhnya apa? Ekonomi kita makin sulit. Apa kata Allah? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kata Allah kita harus sabar, tetap sholat. Sholat kita artinya berdoa. Ya, nggak boleh langsung kita putus asa, pesimis, kecil hati. Kan ngapain? Bahwa kita masih punya Allah. Nah itu loh, kalau kita udah mentok begini ya, jangan gunakan kekuatan kita. Apa sudah kita lakukan? PSBB lewat, PPKM lewat, pakai masker sudah, ya kan? Vaksin sudah, ya kan? Semuanya sudah.
Masih aja begini, mentok kita sudah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan gitu, ya. Nah, ini namanya orang beriman. Nah, ini. Jadi Allah kadang-kadang kalau kasih contoh tuh ya kayak lelucon gitu. Ya, sapi suruh dibeli. Lalu apa? Ke bukit namanya. Nah, kadang-kadang kan nggak nyambung otak kita. Kadang-kadang kan, maka sekarang kadang-kadang ada orang ahli hikmah itu kadang-kadang kalau ngobati orang kadang-kadang bukan orang dipegang. Saya pernah itu dulu kecil saya itu kalau sakit gigi dulu itu diobati sama orang itu bukan dipegang, bukan. Orang yang mengobati pakai martil sama pakai paku, nah pakai paku di tiang rumah. Nah, kita suruh pegang sendiri, ya tekan, tak, sembuh. Padahal tidak ada hubungannya. Padahal itu kekuasaan Allah. Ya, kekuasaan Allah begitu. Macam-macam anaknya Allah itu. Kadang-kadang kalau kasih contoh, Innallaha la yadribu masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Kadang-kadang dia pakai contoh malah Allah tidak malu. Allah la yastahi ayat riba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu membuat contoh, ya, hewan nyamuk bahkan yang lebih kecil daripada nyamuk. Kadang-kadang secara logika ini ada kasih contoh hewan kecil nggak bisa bikin yang gede ya. Jangan begitu. Kira-kira kecil sama gede sulitan mana bikinnya? Ya kecil. Ya gede gampang. Tangan kelihatan gede. Ya kalau nyamuk begitu, kakinya seberapa, sayapnya berapa, ekornya berapa, ya kan? Belum lagi kalau nyamuk berkembang biak itu laki perempuannya kelaminnya berapa, gitu. Ya tapi itulah harus kita jadikan pelajaran supaya kita memahami kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan gitu. Ya, jadi dinamakan Al-Baqarah karena apa? Di dalamnya mengandung cerita tentang Baqarah, tentang sapi. Nah, ayatnya surat Al-Baqarah ini jumlahnya semuanya ada 286. Ada berapa? 286. Cuma yang akan saya kaji nanti yang sering kita baca aja. Ya, terutama ya nanti 1 sampai 5, insyaallah mudah-mudahan malam ini kelar 1 sampai 5. Nanti terus ayat kursi yang biasa kita baca itu kan ayat kursi, terus akhir dari surat Al-Baqarah. Nah, itu aja ya. Nanti kita pindah lagi surat lagi gitu. Ya, kenapa itu saya kaji? Karena sering kita baca ayat ini supaya kita paham. Insyaallah kita akan mengkaji ayat Al-Baqarah 1 sampai ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unsila ilaika wa ma unsila min qablik wa bil akhirati hum
artinya Allahu a'lam bi muradih bidzalik. Allahu adapun Allah a'lamu itu yang lebih mengetahui bi muradihi dengan artinya alif lam mim bidzalik yang demikian itu. Jadi alif lam mim ini secara makna ini para mufassir sepakat bahwa Allah lah yang bisa mengartikannya. Karena dicari di kamus nggak ada. Artinya alif lam mim itu di kamus dicari tidak ada. Ya, alif lam mim. Nah, menurut ilmu tajwid alif lam ini namanya pembukaan surah. Jadi fawaatihus suwar termasuk pembukaan surah. Nah, cara bacanya alif lam mim itu ya satu huruf karena alif lam mim ini terdiri dari tiga huruf yaitu alif sama lam sama mim. Nah, bacanya ya satu-satu alif ya. Alif lam panjangnya 6 harokat ya. Alif lam mim. Alif lam mim. Ya, Allahu a'lam bi muradih bidzalik. Nah, tapi sebagian mufasir ada yang punya penemuan. Ya boleh aja namanya juga ini memahami atau pendekatan pemahaman. Boleh aja. Itu alif lam mim diartikan kayak singkatan. Alifnya Allah, lamnya latifun, mimnya majidun. Allahu latifun majidun. Allah artinya Allah, latif artinya maha pengasih, majid maha agung. Ya, jadi ini Allah latifun majidun. Allah maha pengasih juga yang maha agung. Itu namanya alif lam mim. Karena ini Al-Quran, maka setiap membaca huruf-huruf Al-Quran ini akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau membaca fawaatihus suwar ini jangan salah. Ya, banyak kan itu, ada nun, ada yasin. Kadang-kadang yang nggak ngerti baca kadang-kadang kaf ya ain shad. Kadang-kadang bacanya ya asad. Nggak ngerti masalahnya, nggak pernah ngaji. Ain sin qaf bacanya asaqola. Ini namanya nggak pernah ngaji. Juz 25 itu ada kata ya ain sin qaf dibacanya asaqo. Jadi ini kalau nggak pernah ngaji begitu, maka ngaji itu penting. Nah, setiap huruf yang kita baca ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu. Ini hebatnya Al-Quran. Alif lam mim berarti ada tiga huruf. Ini sesuai apa yang disampaikan oleh yang disabdakan oleh Rasulullah. Ya, man qara'a harfan min kitabillah. Kata Rasul, man siapa saja orangnya qara'a yang membaca harfan akan satu huruf min kitabillah dari kitabnya Allah, dari Al-Quran. Falahu maka itu ya, falahu maka itu bagi orang yang membaca hasanatun kebaikan, hasanatun pahala. Dia akan mendapat pahala. Setiap baca satu huruf dia akan dikasih pahala. Wal hasanatu adapun pahala membaca Al-Quran itu bi asri amsalihah
dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Alhamdulillah. Jadi kita baca alif lam mim itu hurufnya sudah tiga kali 10 berarti 30. Alhamdulillah. Makanya kalau kita ingat ke sini itu mesti kita tidak akan pernah meninggalkan yang namanya baca Al-Qur'an karena pahalanya sangat banyak. Ya, maka ini kita biasakan. Ya, sehari walau 1 ayat. Misalnya ya, walau 1 enggak sempat misalnya waktunya kan mepet Pak, waktunya sibuk untuk kerja, walaupun sesibuk-sibuknya kayak apapun, tapi kalau kita sisihkan waktu, masa kita menyisihkan waktu 3 menit saja tidak bisa. Dalam aja Nabi salat zuhur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Kerja lagi. Seayat lumayan. Enggak sampai 5 menit. Enggak sampai 5 menit. Lumayan. Hurufnya berapa hitungannya? Susah itu hurufnya. Kali 10. Wah, pahalanya luar biasa. Ya, nanti yang sasar, lanjutin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi ja'ala lakumul arda firashan was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andatan wa antum ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Sehari kan lumayan, sehari pada 5 ayat terus ya. Ini sebuah keberkahan yang luar biasa dalam kehidupan kita kalau kita tiap hari mau membaca Al-Quran. Saking hebatnya Al-Quran itu, maka Allah menyifati Al-Quran dengan 3 sifat. Yang pertama, Al-Awwal annahu al-kitabul kamil fi kulli mastamala alaihi min ma'anin wa maqasidin wa qisasin wa abbara wa tasri'atin ghairu qabilatin lin naqdi. Sifat yang pertama yaitu adalah Al-Quran ini adalah kitab yang paling sempurna. Al-Kitabul Kamil, kitab yang paling sempurna. Tidak ada kitab yang lebih sempurna daripada Al-Quran. Ya, kitab yang paling sempurna dari dulu sampai sekarang ini adalah Al-Quran. Makanya ini turunnya belakangan setelah Injil, Zabur, Taurat, baru Al-Quran. Nah, di antara kitab-kitab itu yang paling kamil, yang paling sempurna adalah Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran ini mengandung beberapa makna, mengandung beberapa tujuan, mengandung cerita-cerita, mengandung pelajaran-pelajaran, mengandung beberapa hukum yang harus kita ketahui. Quran kadang-kadang isinya cerita, ya, kadang-kadang cerita tentang hukum, kadang-kadang tentang tujuan, ya, tujuan ibadah. Contoh tujuan ibadah kayak apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan ibadah itu untuk tujuan puasa untuk menjadikan orang yang bertakwa. Tujuannya jelas. Allah melarang, tujuannya jelas. Allah memerintah, tujuannya jelas. Ya kan gitu. Kayak yang Allah melarang kayak apa itu? Misalnya ketika
Apa nama orang kafir nggak percaya dengan Quran, disuruh membuat satu ayat saja kan nggak bisa itu. Fa illam tafqahu wa lan tafqahu fattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijarah wa 'iddat lil. Kalau kau tidak mampu dan kamu pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu fattaqun naral lati, takutlah kamu terhadap api neraka allati waquduha an-nas wal hijarah, yang mana bahan bakarnya neraka adalah para manusia. Ini uiddat lil kafirin, disiapkan bagi orang yang tidak taat kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini sifat yang pertama. Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna. Tidak ada yang lebih sempurna daripada Al-Quran. Oh, ini kita ini sudah enak, dikasih Quran, sudah ya, tinggal baca. Yang kedua, sifat yang kedua, wasani annahu la syakka fi kaunihi haqqan min indillah. Yang kedua, sesungguhnya Al-Quran ini tidak ada keraguan, tidak ada kemamangan sedikit pun bahwa fi kaunihi haqqan, apa-apa yang ada di dalam Al-Quran ini semuanya nyata, semuanya benar. Ini akan menjadi kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Quran itu semua isinya hak, tidak ada yang bohong, pasti terjadi, pasti benarnya. Oh, itu namanya Quran. Dari ayat-ayat yang itu isinya ceritanya pasti benarnya, pasti akan terjadi. Nih, sifat yang ketiga, wasalisu annahu masdaru hidayatin wa irsyadin lil mu'minin al muttaqin. Yang ketiga, sesungguhnya Al-Quran adalah masdar, sumber hidayah, sumbernya hidayah, sumbernya petunjuk. Jadi kalau kita ngaku orang Islam, ngaku orang iman, sebenarnya kalau lagi pusing begini ini, nah cari hidayahnya dari Al-Quran, jangan dari yang lainnya. Tambah pusing sama ya. Nyari hidayahnya, nyari petunjuknya harus dari Al-Quran. Dari mana Pak? Caranya gimana? Ya ngaji, makanya ngaji. Jangan kalau cuma ngaji malah malesan. Ini alhamdulillah musola kita ini ya sudah ada pengajian rutin, tinggal kita dukung, tinggal kita makmurkan. Paham? Jadi kalau pusing begini ini, ngatasi problem begini ini, kembali ke Al-Quran. Kalau nggak paham minimal ambil air wudhu, masuk ke musola, baca. Baca nggak bisa, ya hafalannya apa dibaca itu. Nggak punya hafalan, kebangetan. Nggak punya hafalan misalnya, ada kumut sampai atas saja nggak hafal. Ya Islamnya berapa tahun kan? Nah, gitu. Islamnya udah berapa lama? Al-Qur'an sampai anas saja kok kagak hafal. Ya minimal ya juz 30 minimal. Ya, kalau nggak hafal 30 juz, ya juz 30 kan gitu. Kalau 30 juz kan ya berat, memang banyak. Ya, tapi kalau juz 30 insya Allah kan gitu ya. Tuh, tadi itu 3 sifat Al-Quran yang apa? 3 sifat keagungan Al-Quran. Ada 3 itu apa tadi? 1, Quran merupakan kitab yang paling sempurna. Yang kedua, apa-apa yang ada di Al-Quran itu pasti kebenaran dari yang kepada apa? Pasti hak nyata dari Allah. Tidak ada yang datangnya selain dari Allah. Tidak buatan manusia Quran ini. Jadi
Jadi semuanya dari Allah. Yang ketiga, apa tadi? Quran adalah sumber daripada hidayah dan petunjuk. Ya, petunjuk apapun, mau petunjuk tentang ibadah, mau petunjuk tentang muamalah, mau petunjuk tentang syariat, mau petunjuk tentang apa aja, cari di Al-Quran pasti ketemu. Ya, pasti ketemu. Nah, untuk menemukan petunjuk itu kalau kita mau ngaji. Ini, tuh, alif lam mim, ayat yang pertama. Dzalikal kitabu la raiba fi. Dzalikal kitabu, adapun itu kitab, adapun ini kitab, la raiba, tidak ada keraguan sama sekali, fihi, di dalam Al-Qur'an. Jadi dikatakan Allah, Quran ini, ya, kitab ini, ya, dalika itu isim isyarah lil ba'id, maksudnya itu maknanya jauh itu, tapi dimaknani ini. Ya, kenapa? Karena ini harus kita pahami bahwa walaupun Quran itu sudah begitu agungnya, begitu luar biasanya, tapi kadang-kadang kalau nggak dicolokin ke kita, kadang-kadang kita tidak melihat. Ini kita, oh, begitu maksudnya. Ini loh kitab yang luar biasa. Ini kitab tidak ada keraguan sama sekali bahwa semua yang ada dalam kitab ini adalah hak, datangnya dari Allah. Maka dari itu hudal lil muttaqin, yang bisa dijadikan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi orang bisa menggunakan petunjuk Al-Quran ini apabila dia ada niat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ada niatan untuk bertakwa kepada Allah, ya nggak bakalan bisa menggunakan petunjuk dari Al-Quran. Nah, siapa orang yang bertakwa itu? Orang yang bertakwa itu dilanjutkan ayat selanjutnya, yaitu alladzina, ya, hum, adapun muttaqin, alladzina, itu orang-orang yu'minuna, yang beriman, yang percaya, ya, bil ghaibi, terhadap barang yang gaib, ya, barang yang gaib. Barang yang gaib itu adalah ma anil insani min hisabin wa jazain wa jannatin wa narin wa ghairiha. Ya, sesuatu yang gaib ini bukan tidak ada, bukan tidak ada. Gaib itu artinya samar. Samar itu artinya remeng, tidak kelihatan. Tapi kita wajib percaya. Maka di sini dikatakan al-ghaib ma ghaba anil insan, sesuatu yang samar dari manusia, yang sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Ya, contohnya kayak apa? Min hisabin. Contohnya kayak hisabnya Allah. Wa jazain, balasannya Allah. Wa jannatin, surganya Allah. Wa narin, nerakanya Allah. Wa ghaiha, dan yang lain-lainnya. Ya, kita bicara hisabnya Allah, bicara balasannya Allah, bicara surganya Allah, bicara nerakanya Allah. Saat ini kita lihat enggak? Ya, tapi sampean percaya enggak kalau semua itu ada? Percaya. Kenapa kok percaya? Karena Nabi pernah hijrah. Karena kita nanti mati. Kalau sampai nggak mati, nggak percaya nggak apa-apa. Ya, karena kita pasti mati. Kalau udah mati itu baru kelihatan, hisabnya akan ketahuan, balasannya Allah akan kita jumpai, surganya Allah akan kita rasakan, nerakanya Allah juga akan kita rasakan. Ya pasti itu. Makanya kalau nggak percaya ya mati dulu. Nanti di dalam kubur ditanya sama malaikat. Kalau nggak ditanya, nanti boleh bangun lagi, dimarahin ustaznya.
maka kita wajib percaya. Jadi barang yang gaib itu bukan nggak ada, cuma tidak kelihatan saja. Belum bisa dirasakan, belum bisa dilihat. Contoh yang gampang lah, contoh gampang. Contoh saya sering mencontohkan, menganalogikan seperti ini. Lampu bisa hidup karena ada setrum. Setrum bisa dilihat nggak? Nggak bisa. Tapi ada nggak? Ada. Buktinya? Nyetrum. Kalau mau bukti ya, tapi ini tuh tangan kita ke situ nyetrum nggak? Gitu. Itu namanya kita logikanya ke sana. Ya, itu saya sering kasih contoh seperti itu. Tuh. Jadi yang apa? Tanda orang muttaqin yang pertama tadi alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya. Lah, banyak bil ghaib itu kita percaya kepada Allah walaupun kita setengah kasat mata tidak melihat. Percaya kepada malaikatnya Allah. Ya. Percaya nggak sama malaikatnya Allah? Percaya. Pernah ketemu malaikat nggak? Pernah. Belum. Belum. Kalau nggak pernah sedangkan nggak percaya kepadanya Allah. Belum. Suatu saat kita akan menjumpai malaikatnya Allah. Ya, makanya kalau pengen enak harus CS sama malaikat itu. Ya, pengen rezekinya gampang, ya harus CS sama malaikat membagi rezeki. Mau CS-nya ada nggak CS? Ya, sama. Tapi nggak mau ini CS sama malaikat Israel nggak mau. Nah, siapa? Israel. Lo harus CS. Kalau nggak CS tadi nyabutnya asal. Mau mati pakai mainan malah ya. Ya ini Komar ini nggak CS sama saya. Langsung. Ini. Ya, pada cek. Balikin lagi. Mana cek. Balikin lagi. Emangnya nggak sakit. Kalau CS kan deket-deket bentar kita sawah. Gitu. Harus CS semua dan CS. Paling nggak 10 aja ya. 10 itu kan nggak banyak. Padahal malaikatnya Allah itu ribuan. Tidak ada 10 itu, tapi yang diwajibkan kita hanya 10. Karena apa? Karena ya otak kita terbatas. Suruh ngapalin ribuan, wong 10 aja kagak hafal. Ayo, saya tanya untuk cari satu-satu, banyak gak hafal. 10 aja malaikat. Ya, belum suruh ngapalin sifat-sifatnya Allah. Wujud kita nah, itu aja lupa lagi. Ini padahal itu harus itu, makanya itu harus kita apalin. Ya, itu kan harus kita apalin. Itu sholat itu harus kita budayakan. Jangan kita tinggalkan. Sekarang malah aneh-aneh ya juga zaman apa begitu. Allah wujud aja kagak. Penting mana kira-kira? Dia penting Allah wujud itulah. Kalau berlakunya ulama, tapi itu mengandung makna, gitu loh ya, dibiasakan. Tuh. Jadi apa namanya? Kembali kepada pelajaran, yaitu sesuatu yang gaib bukannya tidak ada, tapi belum bisa kita lihat. Banyak ya itu tadi, tidak hanya hisabnya, tidak balasan, tidak surga neraka, tapi termasuk percaya sama Allah, percaya dengan adanya malaikat Allah, percaya dengan kitab-kitab sebelum Al-Quran, percaya kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, percaya sama hari kiamat, termasuk mempercayai takdir dan pokok programnya Allah, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Sini kan kategori takwa ya orang yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat. Berarti kita kalau misalkan udah percaya sama yang gaib, sholatnya udah banyak, tapi kalau bahil mah belum kategori takwa ya. Nah, ini belum kesana. Ini pelan-pelan dulu. Ini nanti arahnya ke sana. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang pertama apa tadi? Percaya sama sesuatu yang baik. Yang kedua, wa yuqimunas sholata. Tanda orang yang
bertakwa yang kedua adalah orang yang bisa menegakkan sholat. Orang yang bisa menegakkan sholat ini artinya dia mau melakukan sholat. Sholatnya 5 waktu, nggak pernah diulang. Ya, ini namanya menegakkan sholat. Jangan dipilih-pilih. Aku sholatnya sukanya hanya maghrib sama isya kok. Subuh aku nggak suka. Jadi subuhnya nggak sholat. Sukanya sholat hanya maghrib sama isya. Subuh apalagi? Benci saya sholat subuh itu kenapa? Kesiangan dulu. Nah ini nggak boleh. Namanya menegakkan sholat itu dia sudah melakukan minimal 5 waktu itu rutin. Syukur-syukur mau nambah sholat sunnah. Itu. Terus yang kedua yang dikatakan orang menegakkan sholat itu dia melakukan sholat ini sesuai ilmu sholat. Rukun-rukunnya pas, ya kan? Ya, yang membatalkan sholat ngerti, sunnah-sunnahnya sholat ngerti. Ya, ini namanya menegakkan sholat. Jadi syarat wajibnya ngerti, syarat sahnya ngerti. Nah, ini baru menegakkan sholat karena tahu ilmunya. Juga nggak ngerti ilmunya. Rukun yang wajib apa enggak, sujud wajib enggak ngerti dia. Itu harus diperbaiki. Ini baru tahapan awal tuh. Tahapan awal tuh dia ngerti apa syarat rukunnya termasuk adab-adabnya sholat harus tahu. Sholat kok nggak punya adab, ya? Wah saya nanya sendiri. Nggak artinya gerakannya asal ya. Sebenarnya saya sendiri juga gerakannya kasar misalnya itu termasuk nggak punya adab. Sholat kok misalnya kok orang takbir begini malah mereka begini, Allahu Akbar misalnya. Sholat begini, ini nggak punya adab, tapi sah nggak? Ya sah-sah saja, secara sah, tapi tidak punya adab. Nah, itu namanya tidak menegakkan sholat. Selanjutnya orang yang menegakkan sholat itu adalah orang yang khusyuk sholatnya. Kemudian orang yang bisa memahami apa-apa yang dibaca di dalam sholat. Itu. Sehingga kalau ada orang sholatnya nggak khusyuk, ada orang sholatnya nggak memahami apa yang dibaca, ini dikatakan dalam keterangan ini, fasholatu min duni khusyu'in wa ta'ammala bil makruhi biha wa tatabburi lil ma'anil qur'aniyati wa khasyatillahi itu jismun bila ruhin. Ya, sholat yang dilakukan tanpa kekhusyuan dan tidak mengangan-angan, tidak memperhatikan apa yang dibaca, artinya nggak ngerti maknanya yang dibaca itu apa, artinya maksudnya apa, nggak ngerti, ya. Dan dia tidak ada rasa takut kepada Allah. Sholatnya orang yang seperti itu diibaratkan jisim bila ruhin yang tidak ada nyawanya, alias kayak orang mati atau meninggal. Jadi kan kalau ingat ini begini ini berarti kita ini sholatnya orang mati karena nggak ngerti Allahu Akbar apa maknanya, kabira walhamdu nggak ngerti, ya, sampai Fatihah nggak paham, sampai rukuk nggak ngerti. Nah kalau nggak ngerti sama sekali berarti ini ibarat jisim yang tidak ada roh, seperti apa, jasad badan yang tidak bernyawa. Naudzubillah min dzalik. Makanya menegakkan sholat itu nggak gampang, ya. Kalau baru sekedar menjalankan sholat ini masih jauh, ilmunya harus dicari, sehingga harus mau ngaji kan itu, ya. Ini yang kedua. Nah, rukun sholat, kalau kita bicara rukun sholat itu macam-macam, ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ya. Masih banyak, masih jauh.
wah bakal ketemu. Ya makanya ayo mumpung masih kesempatan, ya kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Ya sedapatnya, tapi kan itu udah berusaha. Jangan pada mau ngaji, nggak mau ngaji. Dan makanya kita nggak mau usaha. Tuh. Tanda yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun. Tanda orang yang ketiga, orang yang takwa yang ketiga, yaitu dia mau menginfakkan sebagian hartanya. Wa mimma razaqnahum, dan sebagian dari harta ya rozakna yang telah aku berikan kata Allah dan telah aku rizkikan kata Allah, yunfikun, mereka mau menginfakkan. Nah, infak di sini ada dua, ada yang namanya infak wajib, ada yang namanya infak sunnah. Infak wajib namanya zakat, infak sunnah namanya sedekah. Dan sedekah ini kata Rasul as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah ini bisa menolak bahaya. Makanya orang tua kita ini kalau mau punya hajat apapun biasanya ngadain selamatan. Selamatan ini adalah tujuannya sedekah. Selamatan itu ya ada berkatnya. Berkat itu adalah sedekah. Berkat bahasa Jawa maksudnya barokah. Barokah itu ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Itu. Nah, makanya kalau tadi dikatakan dia sudah percaya sama Allah, sholatnya udah rajin, kok pelit. Nah, ini yang salah yang mana? Ya udah gak menurut. Kalau otomatis dia itu sudah iman kepada Allah, mestinya percaya sama Allah. Buktinya percaya apa? Ya mau mengamalkan, melaksanakan perintah Allah. Kalau dia tidak mau mengamalkan atau perintah Allah, ya namanya sama juga bohong. Ya, karena di sini kan paket ini, ini paket gitu. Itu kan namanya bohong, sama juga bohong. Kata anak-anak begitu, saya sudah sholat tapi bohong. Kata Pak Isu. Tapi bohong. Itu juga kata begitu kan. Saya sudah puasa tapi bohong. Bohongnya kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Zakat itu wajib bagi yang sudah mampu. Ya gitu kan, nggak mampu ya nggak usah zakat, berarti dijakati kan gitu. Ya, jadi ini kalau urusan yang sedekah ini yang tahu adalah kita sendiri. Kita ini kan mampu apa enggak? Kalau mampu silahkan dikeluarin zakatnya. Kalau nggak mampu ya nggak usah. Dan jangan sekali-kali menipu sama Allah, berbohong sama Allah. Kalau sudah berbohong sama Allah, kalau Allah mencabut rezeki yang diberikan lagi, ya jangan salahkan Allah. Kalau situ sudah bohong sama Allah, maka Allah akan berhitung kembali. Oh, ini tak kasih kok malah orang ini kok malah saya nanya sendirian. Ya, wa mimma razaqnahum yunfikun. Syarat yang keempat apa? Tanda yang keempat adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabli. Tanda-tanda orang yang bertakwa yang keempat adalah walladzina, dan orang-orang yu'minuna yang beriman. Siapa alladzina? Bima, terhadap kitab unzila yang diturunkan ilaika kepadamu hai Muhammad, wa ma, dan kitab unzila yang diturunkan min qablik, sebelum kamu. Artinya kita harus mengimani, percaya terhadap kebenaran-kebenaran yang ada di Al-Quran, dan mengimani, percaya terhadap kebenaran-kebenaran yang ada dalam kitab
sebelum Al-Quran. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Ini kebenarannya harus kita imani, kita yakini. Gini, kalau orang sekedar beriman doang nggak pernah baca, masuk ke kategori beriman ke Quran. Gimana? Dia percaya Quran ini dari Allah, tapi nggak pernah dia baca. Percayanya percaya yang hakiki di sini. Bukan percaya hati itu. Jadi percaya itu kan orang percaya itu kan setelah ada bukti. Kenapa baru percaya? Ya kan dia kebanyakan dia percaya itu emang ayat Allah, tapi dibuka pun juga belum pernah. Belum pernah. Iya, Mengatakan iman enggak? Imannya itu iman yang kesekian. Iman, tapi imannya belum termasuk yang tinggi. Ini kan dia nggak masuk ke yang takwa itu dong ya. masuk, tapi masuk ya rankingnya ranking bawah. Dasar itu namanya. Masih dasar, belum masuk ke intinya. Ya. Kan tadi dikatakan membaca Al-Quran saja dapat pahala lumayan gitu loh. Tapi kalau pengen yang tingkatannya yang muttaqin, tingkatannya yang paling bagus, Al-Quran dan kebenaran-kebenaran yang ada di dalam kitab sebelum Al-Quran. Ya kita yakini seperti kebenarannya, bukan sekedar saya percaya dengan Al-Quran. Nah, kebenarannya itu di mana kita percaya kebenaran enggak? Kata Allah itu misalnya alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, benar enggak kita? Yakin enggak dengan sampai gaib itu? Kalau yakin percaya dengan yang gaib, ya mana buktinya? Harus begitu. Percaya dengan adanya hisab Allah, mana buktinya? Ya buktinya kita hati-hati dalam bertindak. Karena apa? Nanti akan dihisab. Itu namanya kita percaya kalau ada hisabnya Allah. Lah ini percaya hisabnya Allah, sholatnya kagak, mau puasa kagak, percaya nggak sama hisab? Percaya, lu nggak mau sholat, nantang namanya itu kan, udah diniati. Harus ada actionnya. Ada action. Makanya itu dari beberapa tanda ini nanti dibagi, ada yang sifatnya itu apa? Di dalam hati keyakinan, ada yang sifatnya action. Itu makanya rukun sholat itu ada yang qalbi, ada yang qauli, ada yang fi'li. Fi'li itu action, bahkan action yang paling banyak. Kerjakan. Gerakannya yang paling banyak. Qalbi kan hanya 1, qauli hanya 5, fi'li 11. Jadi kita tuh harus banyak gerakan ketimbang banyak ngomong. Ya, ngomongnya dikit aja, gerakannya yang banyak. Batinnya hanya 1, jadi batin dikit aja, jangan banyak-banyak batin itu. Lama-lama kita punya penyakit apa? Kebatinan. Pengen mobil dibatin, pengen rumah dibatin, pengen apa dibatin. Lama-lama kita punya penyakit kebatinan. Kebanyakan batin. Pengen mobil ngomong aja, aku pengen mobil. Ngomongnya sama siapa? Ya sama Allah lah. Ya Allah pengen mobil, ya Allah pengen rumah, ya Allah pengen, silakan. Ya minta sama Allah. Insya Allah ya Allah akan mengijabah apa yang kita ingin, dengan syarat yang kita tahu diri. Minta banyak, sholatnya kagak, namanya nggak tahu diri begitu. Ya, namanya kita nggak tahu diri. Nah, yang terakhir wabil akhirati yuqinun, wabil akhirati, dan dengan hari akhir ya yuqinun, mereka meyakini, mengimani terhadap kebenaran yang ada di hari akhir. Kenapa orang harus percaya dengan hari akhir? Karena tadi itu semua manusia pasti akan mati. Ya, di dalam kematian nanti itu ada namanya hisabnya Allah, ada balasannya Allah, ada surganya Allah, ada nerakanya Allah. Makanya kita pengennya mati yang husnul khotimah. Kayak gitu. Mati yang husnul khotimah adalah maka fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja orangnya yang di akhir hayatnya kok bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal
Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah, ya Allah bi husnil khatimah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Jadi kalau kita ingat di sini, ya ngapain kita kemarin panik? Ada orang mati banyak, ketakutan. Dikit-dikit ada musola, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehari kadang-kadang 3 kali. Bahkan kemarin itu ada satu masjid, ada yang nggak boleh disiarin. Ya, karena apa? Kalau setiap ada berita begitu, yang sudah sakit sudah ketakutan. Wah, giliran saya, giliran saya. Ya, sampai nggak boleh dihukumin di masjid itu, Pak. Karena apa? Karena dia itu kalau mendengar berita begitu langsung teratak. Saya. Saking ketakutan, padahal orang itu pasti besok makanya percaya dengan hari akhir. Biasa aja jika kematian, gak usah panik, biasa. Namanya mati itu pasti mati itu pasti, nggak bisa dihindari. Ngapain? Ya udah, kalau satu ya udah, bismillah. Kita minta pada Allah supaya husnul khatimah. Itu aja. Ya, jadi ada 5 tanda. Yang pertama tadi percaya sama, yang kedua menegakkan, yang ketiga membayar ya zakat, ya menunjukkan sebagian harta. Yang keempat percaya terhadap kebenaran Al-Qur'an. Yang kelima percaya pada hari kiamat. Jadi 5 itu dibagi 2, ya. Yang bahasa keyakinan 3, yang bahasa action 2. Artinya kalau kita sudah percaya, ya kita ada action. Action sebagai wujud bahwa kita ini benar-benar percaya terhadap Allah, percaya terhadap hari kiamat, percaya terhadap kebenaran Al-Qur'an. Jadi harus kita buktikan. Ya, kalau kita ini benar-benar sudah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika, adapun mereka yang sudah punya sifat-sifat itu hudan, ya. Ulaika ala hudan min rabbihim. Mereka adalah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah termasuk orang yang beruntung. Jadi kalau kita mau ngaji seperti ini, alhamdulillah, termasuk kita beruntung. Kita bisa jamaah, alhamdulillah, kita termasuk orang yang beruntung. Kita bisa sedekah, alhamdulillah, kita termasuk orang yang beruntung. Kita bisa haji, alhamdulillah, kita termasuk orang beruntung. Karena tidak semua orang bisa seperti ini. Banyak di antara teman-teman kita, saudara-saudara kita yang saat ini ada kesempatan tetapi tidak menggunakan kesempatan itu, berarti mereka belum beruntung. Ya, kita beruntung, alhamdulillah. Itu loh ya. Jadi kalau kita lagi bisa beribadah, alhamdulillah. Ya, makanya saya setelah sholat assalamualaikum,
bisa menjalankan ibadah, termasuk orang yang dipilih Allah. Karena banyak orang yang tidak beruntung. Bahkan kita bisa melihat sendiri, dan itu bisa kita rasakan. Hidupnya orang yang begitu bagaimana dengan hidupnya orang yang beruntung seperti ini? Insya Allah jauh berbeda. Karena kita ini tahu waktu bagaimana waktu bekerja, waktu ibadah, waktu istirahat, memandang waktunya pas, tidak seenaknya sendiri. Mudah-mudahan ini bisa kita rasakan. Allah membimbing kita, memberikan hidayah kepada kita. Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Astaghfirullah. Amin. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita
Allah tambah rezekinya, diberkahi rezekinya, diberkahi keluarganya, diberkahi hidupnya, diberkahi ilmunya, diberkahi ibadahnya. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi